Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sesar Akbar, SSTMM. Saya berasal dari Palembang, lulusan Diploma 4 STPI Curug, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dan untuk S2 saya di UISU, Universitas Islam Sumatera Utara, mengambil Magister Manajemen atau Manajemen. Jabatan saya saat ini adalah sebagai dosen lektor pada program studi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara di kampus Politeknik Penerbangan Medan. Sesuai dengan tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengajaran, di mana saat ini saya mengampuh mata kuliah kewirausahaan dengan bobot 2 SKS teori di semester 6. Baik, untuk rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini, mata kuliah kewirausahaan mencakup yang pertama adalah pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu mencakup aspek sikap. Yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek pengetahuan. Yang pertama, menguasai dan menumbuhkan jiwa entrepreneur sejati maupun intrapreneur. Yang kedua, mampu melakukan perubahan mindset. Dan yang ketiga, mampu menyusun rencana bisnis atau business plan. Pada keterampilan khusus, yang pertama, mampu menjelaskan dasar-dasar kewirausahaan, proses kewirausahaan, fungsi dan model peran dalam kewirausahaan secara tepat dan terukur. Yang kedua, mampu menerapkan pengelolaan usaha, strategi kewirausahaan, serta membuat analisis dalam bentuk kertas kerja. Untuk keterampilan umum, yaitu yang pertama, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Selanjutnya, pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 7 CPMK pada mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, mampu memahami konsep umum dasar-dasar kewirausahaan. Yang kedua, mampu mengimplementasikan proses kewirausahaan dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan fungsi dan model peran dalam kewirausahaan secara tepat. Yang keempat, mampu membuat contoh dalam merintis usaha baru dan model pengembangannya. Yang kelima, mampu menerapkan pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan secara tepat. Untuk yang keenam, mampu menganalisis peluang usaha baru dan model pengembangannya. Yang terakhir, yang ketujuh, mampu membuat analisis studi kelayakan dalam usaha sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar. Untuk deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah ini, para taruna mampu mengimplementasikan internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam entrepreneurship, yakni kemandirian, berpikir kreatif, soft skill, keterampilan interpersonal, komunikasi persuasif, kerja keras, persistensi, dan lainnya.
Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi kelompok, dan project based learning. Untuk pembelajaran tatap muka di kelas selama 18 pertemuan, yang dimana 16 pertemuan teori, 1 pertemuan UTS, ujian tengah semester, dan 1 pertemuan UAS, ujian akhir semester. Sistem penilaian yang saya gunakan adalah sesuai dengan pedoman akademik Politeknik Penerbangan Medan, yaitu nilai dari tugas harian 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 50%, yang akan dikalkulasikan menjadi total nilai semester, dan juga project dari masing-masing taruna-taruni atau mahasiswa untuk terjun langsung berinovasi untuk membantu UMKM di Kota Medan. Adapun bahan ajar yang saya gunakan dengan PowerPoint, aplikasi Canva, mengutip dari referensi buku kewirausahaan dari Bukhari Alma, kemudian Rusman Hakim dengan buku Kiat Sukses Berwira Swasta, dan Kasmir dalam buku kewirausahaan. Baik, pada hari ini saya akan menampilkan video pertemuan tatap muka pada pertemuan pertama mata kuliah kewirausahaan, program studi teknologi pemeliharaan pesawat udara di kampus Politeknik Penerbangan Medan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Lapor Taruna Polda Medan, Kors Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara Angkatan 3, jumlah 24, hadir lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Kerjakan pimpin doa. Kerjakan pimpin doa. Mengawali pembelajaran hari ini, doa mulai. Amin, selesai. Gerak, dua, gerak. Selamat belajar. Oke, baik, selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Gimana tadi di asrama? Nyaman? Nyaman ya? Sesuai dengan moto ya, sekarang pendidikan adalah kampus merdeka, merdeka belajar ya. Sehingga memang suasana di asrama maupun di pendidikan kita harus melaksanakan sesuai dengan itu. Ya. Baik, untuk taruna-taruni ya, atau mahasiswa-mahasiswi teknologi pemeliharaan pesawat udara ya, angkatan ketiga, mungkin baru pertama kali ya melihat saya ya. Jadi kita baru pertemuan pertama ya di hari ini, yang memang dimana nantinya kita akan ketemu dalam satu semester, yaitu nanti pada saat pembelajaran kita ada teori ya. Jadi ada 2 SKS teori untuk kita pelajari sampai dengan nanti satu semester ini. Baik, mungkin kalau kita bilang itu tak kenal maka tak sayang, bukan kenalan ya. Kalau tak kenal maka kenalan ya. Betul nggak? Oh. Ya, kalau pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya. Makanya kita kenalan dulu gitu ya. Jadi memang untuk di pertemuan pertama ini, sebelum kita lanjut lagi, kita akan perkenalan. Mungkin saya dulu ya. Nama saya Muhammad Cesar Akbar, SSTMM ya. Saya dulu sama ya, lulusan seperti kalian juga ya. Dulu lulus di Curug ya, diploma 4 PLLU ya, terus di manajemen transportasi juga. Kemudian saya lanjut ke S2 di UISU ya. UISU mengambil Magister Manajemen ya. Makanya sesuai dengan konteks kita di mata kuliah kewirausahaan. Seperti itu. Jadi saya asli Palembang ya. 15 Mei 90 ya, itu kelahiran saya. Untuk nanti biodata ya, coba saya akan tampilkan juga. Nah, jadi kalau mau di save nanti nomor handphone silakan, karena kita akan banyak diskusi ya. Jadi materi kewirausahaan ini kita lebih banyak diskusi. Nanti kita akan bikin sebuah project, yang dimana memang project kewirausahaan ini akan tepat guna ya.
Jadi harapan nanti goal dari pembelajaran ini kalian nanti dibikin per kelompok dan nanti ke depan kita akan langsung terjun ke UMKM di masyarakat Sumatera Utara khususnya di Medan. Nah ini beberapa CV lengkap ya. Jadi posisi saya sebagai dosen, sebagai lektor ya, jabatan saya di BPSDM, unit kerja di Poltebang Medan. Yaitu ya di 2012 saya magisternya di 2020 ya. Kemudian saya juga banyak beberapa training juga mengikuti beberapa training di Poltebang Medan ya. Khususnya itu banyak ada di K3, ada juga di Tron ya. Jadi tidak hanya mengajar mata kuliah kewirausahaan, jadi saya juga mengembangkan beberapa mata kuliah lain ya. Jadi kompetensi lain juga. Ini beberapa jurnal ya, yang sudah dilaksanakan ya. Nanti kita lihat saja ya. Oke, lanjut. Saya pengen kenal nih. Nah, ini nanti sebelum kenalan ke semua, coba yang ini mahasiswa apa namanya? Perkenalan diri. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Muhammad Haji, atau sekarang disebut mahasiswa Muhammad Haji, asal Kota Medan. Siap, terima kasih Pak. Oke, makasih Razik ya. Dari Medan ya. Coba yang ini dari mana? Mohon izin Pak, perkenalkan diri, nama mahasiswa Eka Wahyuandani, asal dari Jawa Tengah Pak. Oke, makasih. Dari Jawa Tengah ya? Jauh juga ya. Ini dari Medan ya, dari Jawa Tengah. Nanti yang lain satu persatu ya nanti ya. Kita perkenalan. Tapi kita masuk ke materi dulu ya. Kalau melihat dari sebelum materi, saya akan jelaskan sedikit ya tentang rencana pembelajaran 1 semester ya. Jadi perlu sekali mahasiswa-mahasiswi tahu ya, karena supaya acuan ini akan berlaku bagi kita dalam 1 semester ini. Jadi kalau melihat ini ada CPL ya, capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang entrepreneur ya. Ya sejatinya memang maupun intrapreneur ya. Kemudian juga ada melakukan perubahan mindset. Ada juga menyusun rencana bisnis ya, atau bisnis plan ya, yang nanti memang kita akan praktekkan langsung. Kemudian mata kuliah apa saja ya, mungkin dari item-item apa saja dalam mata kuliah ini. Yang pertama itu ya dasar-dasar mampu ya, lihat di capaian pembelajaran atau CPMK ya, pembelajaran mata kuliah. Di situ memang ada dasar-dasar kewirausahaan ya. Jadi ada dasar-dasar kewirausahaan, kemudian ada juga pengembangan proses ya dari kewirausahaan dengan benar. Nah, boleh lihat di situ ya. Kemudian juga ada membuat contoh dalam merintis usaha baru ya, dan model pengembangannya nanti ya. Kemudian juga ada mengelola usaha ya, strategi kewirausahaan dengan tepat. Kemudian ada juga menganalisis ya. Jadi nanti kan juga menganalisis nih. Jadi nanti kalian dalam semester ini akan menganalisis ya. Jadi ini karena pertemuan pertama, saya harus menjelaskan dulu ya, sampai dengan nanti terakhir di ujung semester. Jadi ini yang nomor 6 juga menganalisis ya tadi ya, peluang usaha baru dan model pengembangannya. Ya, jadi nanti kalian juga harus mencari peluang-peluang apa saja sih dalam bisnis itu ya. Kemudian juga yang terakhir membuat analisis dan studi kelayakan dalam usaha sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar. Jadi inilah CPMK yang memang nanti kita pelajari dalam 1 semester ya, sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang akan kita laksanakan. Oke, kita lanjut ke materi. Sebelum kita mulai, pastinya ada dasar ya. Ya, dasar ilmu kewirausahaan itu diajarkan dalam perguruan tinggi. Apa saja sih gitu ya. Nah, di sini ada 2 tuh. Ada Impres nomor 4 tahun 95 tentang Gerakan Nasional Masyarakat dan Memberdayakan Kewirausahaan. Dan juga ada SKB Menteri, ini negara koperasi ya. Ya silakan tadi dibaca ya. Jadi pengembangan kewirausahaan ya, jiwa ya, bagi taruna atau mahasiswa perguruan tinggi itu memang untuk memberikan bekal ya. Bekal nantinya kan kalian nanti kan lulus nih jadi ASN ya, dan juga harus bisa mengembangkan
wirausaha juga ya. Jadi nggak hanya ASN saja. Ya, saya pun pribadi juga berwirausaha. Ya, nanti saya akan ceritakan ya apa saja wirausaha yang telah saya bangun gitu. Di sini juga ada memberikan bekal ya kepada mahasiswa agar mahasiswa alumni memiliki pola pikir yang baik ya tentangnya pola sikap dan pola tindak yang mengutamakan inovasi dan kreativitas atau kemandirian. Jadi memang inovasi, kreativitas itu perlu dalam wirausaha. Ya, itu pasti. Karena kalau kita nanti berwirausaha itu pasti akan bersaing nih. Ya, apalagi di dunia era sekarang, era digital, di mana orang berlomba-lomba ya untuk berwirausaha gitu. Ya. Oke, next. Nah, nih. Mengapa sih di perguruan tinggi dilakukan pengembangan jiwa kewirausahaan gitu ya? Nah, itu. Ya. Ada yang tahu? Mengapa di perguruan tinggi itu harus dilakukan pengembangan kewirausahaan tuh? Ada yang tahu nggak? Ya, kenapa perlu pengembangan kewirausahaan terhadap mahasiswa di perguruan tinggi? Supaya mahasiswa di perguruan tinggi itu lebih memiliki daya kreativitas dan inovasi untuk berwirausaha. Karena wirausaha itu tidak hanya penting bagi kita sebagai mahasiswa, juga bisa pengembangan ketika kita sudah lulus dari perguruan tinggi. Oke, good. Ada lagi? Pak, Ya. Pak, ya kawan ini sudah Pak, mengapa di perguruan tinggi dilakukan pengembangan kewirausahaan Pak Pak untuk kepada mahasiswa agar memiliki pola pikir yang mengutamakan inovasi, kreativitas serta kemandirian dalam untuk berlanjutkan terus Pak. Oke, good. Tepuk tangan buat duanya. Ya, jadi itu ya. Jadi emang bekal kita juga ya ketika nanti lulus tuh kalian punya bekal. Jadi nggak hanya berpatokan kepada kerja kalian nanti ya. Gitu. Jadi kita tuh harus bisa multi talent ya. Inovasi, kreativitas itu harus dibangun sedini mungkin ya gitu ya. Bahwa puncak keberhasilan itu bukan hanya hard skill ya yang dibutuhkan ya. Jadi butuh juga soft skill. Jadi soft skill itulah yang dibangun untuk menunjang kewirausahaan, ya. Jadi memang kan seperti kalian ini kan ditempa ya di dalam asrama, bangun pagi ya, mengikuti aktivitas dan lain-lain. Yang pastinya pengembangan soft skill kalian juga sudah dikembangkan ya, dan juga dikuatkan lagi dengan materi kewirausahaan ini. Ya. Jika dahulu kewirausahaan itu ya merupakan bakat bawaan sejak lahir ya, dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan ya. Maka sekarang ini paradigma tersebut telah bergeser ya. Kalau dulu kan sejak lahir, dia udah bisa wirausahaan, ada bakat ya. Kalau sekarang udah bergeser nih ya, kewirausahaan telah menjadi suatu disiplin ilmu ya. Jadi memang sudah jadi ilmu yang harus kita pelajari ya. Jadi memang mempelajari tentang nilai kemampuan, ability, perilaku seseorang, kemudian juga menghadapi tantangan hidup, memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapinya nanti ketika sudah lulus pastinya ya. Nah, ada juga sebagai suatu disiplin ilmu, maka kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan sehingga individu memiliki peluang ya untuk tampil sebagai seorang wirausahaan atau entrepreneur. Di sini juga ada menjadi wirausahaan itu ya sukses ya, memiliki bakat saja nggak cukup ya tadi ya. Bakat saja nggak cukup, memang harus memiliki pengetahuan segala aspek. Memang harus bisa dipelajari. Ya, kita harus bisa mencari peluang-peluang apa saja yang bisa, konteks apa saja yang bisa kita jadikan wirausaha. Yang pasti ada norma-norma apa saja, kepemimpinan teknis, kemudian juga ada kepemimpinan organisasi ya. Mungkin beberapa kalian ada yang ikut organisasi ya. Kalau di sini namanya apa tuh? Namanya resimen ya, resimen Korps Taruna itu ya. Ya, mungkin dari situ juga bisa kalian gali nantinya ya. Dari resimen itu bisa dibuat suatu unit sendiri ya, atau mungkin koperasi mahasiswa atau koperasi taruna, maupun nanti bisa dipraktekkan juga ya di dalam nanti kehidupan kalian di asrama. Oke, nah di sini kita banyak bicara bilang apa sih wira swasta ya. Nah di sini
Dari bahasa apa sih ya? Nah, di sini kan wira, ada swa dan sta. Wira berarti manusia yang unggul, teladan, tangguh dan berbudi luhur. Nah, kemudian ada juga berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar. Ya, jadinya memang memiliki kegunaan watak. Jadi memang wira ini betul-betul yang unggul, teladan, tangguh, cekatan ya, betul. Kemudian swa adalah sendiri. Swa itu sendiri. Stanya apa? Berdiri. Berarti berdiri sendiri, mempunyai tangguh, ya intelektual tinggi, soft skill yang baik. Yang pasti dengan digabungkan wira swasta menjadi apa? Mahasiswa yang mampu mengembangkan soft skill sehingga apa? Keberhasilan itu akan timbul dalam diri kalian masing-masing. Yang pasti persaingan itu kan ketat ya. Nah, jadi kalian mampu bersaing, mampu apa? Berinovasi, mampu dengan cekatan untuk melaksanakan wirausaha. Ada pertanyaan sampai sini? Pas ya? Udah paham ya? Nah, kalau nggak paham tanya ya, karena di sini kita sifatnya enjoy ya. Kita enjoy, kita juga apa? Jangan tegang ya, kita santai saja ya. Ya, kalau kita belum sersan ya, serius tapi santai, gitu ya. Bukan sersan apa ya di TNI itu ya, enggak ya, gitu ya. Di sini pengembangan ilmunya, ya, kewirausahaan adalah pengalaman langsung di lapangan ya, gitu ya. Jadi ini juga ada dulu tuh ya. Jadi kewirausahaan itu bakat bawaan sejak lahir, ya, entrepreneurship are born not made ya. Kemudian kewirausahaan kesannya tidak dapat dipelajari dan diajar. Nah, jadi istilah kewirausahaan itu apa sih? Ya, istilahnya. Nah dia itu pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh ekonom Prancis. Ya, jadi ekonom Prancis ini memperkenalkan Richard Cantillon ya namanya ya. Nah, di situ entrepreneur adalah apa? Baca. Ya, apa tadi Yusuf ya? Ya silakan Yusuf, baca. Richard Cantillon, entrepreneur adalah agent who buys needs of person at certain prices in order to make. Ya, apa artinya? Pak, adalah akhirnya di mana dia itu membeli produk dari suatu harga tertentu, kemudian mereka itu memprosesnya lagi atau menghasilkan. Oke, tepuk tangan buat Yusuf. Bagus ya, jadi mengembangkan lagi produknya ya, apa yang sudah didapat tadi. Nah, saya akan putarkan video ya. Nanti coba kalian analisa ya. Pasti dari nol. Ada tantangan, ada ujian ya. Wah, dia lulus dan dia juga bisa melaksanakan entrepreneur sebagai wirausaha. Ya. Ya, kalian sebagai mahasiswa harapannya sama ya, bisa juga apa? Dari sekarang tuh sudah mulai berbisnis ya, apa saja. Nah, kalau bisa tuh dari sekarangnya sudah punya penghasilan sendiri. Jadi tidak menyusahkan orang tua lagi, ya seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat dari video tadi ya, nanti saya coba akan tanya satu-satu ya, siapa yang bisa menjabarkan. Ya itu tadi adanya peluang. Ya, jelas-jelas adalah peluang. Apa saja peluang ini? Ada yang tahu untuk mencari peluang? Jadi Pak, Ya, nanti Pak laporkan harian ini
diminta Pak. Ya. Berarti Pak, untuk cara peluang itu kita harus bisa melihat pasar Pak. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Pak. Berarti pasar ya. Kebutuhan pasar. Apalagi? Ada lagi yang tahu? Mencari peluang nih. Apa saja? Pak, Ya. Pak, pegawai juga Pak. Ya. Dari umur Pak, usia Pak. Oh, usianya apa tuh? Pak, mungkin dari yang umur 20 ke bawah membutuhkan sesuatu, sedangkan yang ke atas Oke, melihat apa namanya? SDM ya. SDM dari pasar itu sendiri ya, atau target ya. Target dari pasar itu sendiri ya. Berarti boleh ya ini apa mau di usia kalangan mana, bisa kalangan mungkin anak-anak, kalangan mungkin muda atau yang tua, atau mungkin kalangannya seluruhnya ya, semua umur ya. Itu bagus. Ada lagi? Pak, Ya. mungkin karena Asman izin menjawab Pak. Ya, gimana Asman? Mungkin cara melihat peluang itu ketersediaan barang. Oke, terus? Melihat dari ketersediaan barang dan juga harga dari pasar itu sendiri. Oke, kita menentukan harga ya, yang melihat juga harga pasar ya. Nah, jadi dari masing-masing tadi, yang melihat video tadi, peluang menurut kalian apa dari video tadi? Kan tadi jualan kopi ya. Nah, menurut kalian ada nggak yang bisa menjabarkan? Peluang apa yang dibangun dari kopi tadi? Ada yang tahu? Ya, Harus diskusi marah-marah lebih. ya. Menjawab Pak. Gimana Lubis? Dari video inspirasi tadi kita melihat pertama bahwa si pedagang tadi melihat yaitu yang pertama SDM. Artinya dia melihat kalangan mana yang menyukai kopi tersebut. Apakah di kalangan anak muda ataupun di usia yang tua. Kita lihat tadi yang menikmati tersebut di kalangan muda sampai ke atas. Kemudian dia juga melihat harga pasar bersaing atau tidak di kalangan masyarakat. Dari tadi video tadi, semakin banyak orang yang mengunjungi tokonya ataupun semakin besar tokonya berarti harganya pas di masyarakat. Kemudian terkait dengan pasar tersebut, beliau juga di video tersebut sangat memahami kondisi pasar yang dimana awalnya hanya gerobak hingga beralih menjadi toko. Nah, artinya apa? Dari situ bisa berkembang. Di mana dulu di keadaan pasar misalnya pas-pasan dan sekarang akhirnya meningkat. Oke, gue tepuk tangan buat Lubis. Ya, tadi dari apa sampai kena angin ya, terus donatnya jatuh lagi ya. Semut aja tadi mau makan aja berusaha keras ya. Semut aja mati-matian untuk makan donat yang jatuh tadi ya. Nah, tadi dia terinspirasi dari semut tadi sebetulnya ya. Melihat semut mau menggapai donat tapi kena angin, jadi nggak dapat, tapi ternyata dapat juga. Nah, dari situ inspirasi itu sebetulnya, poin inspirasi dari semut tadi. Sehingga apa? Ketika dia punya kegigihan, semangat lagi, bangkit, ya dia nggak akan pantang menyerah, terus berusaha, dapat juga pelanggan pertama ya. Ternyata pelanggan pertama menyukai produk yang dia beli ya. Kenapa? Karena kualitas kopinya mungkin itu yang terbaik. Tapi orang nggak tahu nih, karena orang belum mencoba. Ya, seperti itu. Baik, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah disampaikan tadi, silakan nanti diulangi lagi ya di asrama masing-masing. Baik, ketua kelas untuk pimpin doa dan laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Pimpin doa, bubarkan, kerjakan. Kerjakan. Mengakhiri pembelajaran, doa mulai. Amin, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih.